Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harbi Pratama, NIM 19234074. Saya berasal dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup dokumen dan informasi hukum. Langsung saja ke videonya. Pertama, buku hukum. Buku hukum adalah buku yang berisikan tentang informasi-informasi yang berkaitan di bidang hukum. Contoh buku hukum yaitu hukum perdata. Yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat. Perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat, material, dan dapat dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana. Contoh hukum perdata yaitu hukum perkawinan, hukum waris, hukum kekeluargaan, dan hukum perikatan. Yang kedua, buku bidang lain. Buku bidang lain yaitu buku yang membahas mengenai bidang tertentu atau buku yang diterbitkan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Contohnya yaitu buku di bidang olahraga, di bidang kesehatan, di bidang politik, dan lainnya. Yang ketiga, buku rujukan. Buku rujukan merupakan suatu buku acuan yang digunakan sebagai pedoman pada suatu bidang. Contoh buku rujukan yaitu kamus, ensiklopedia, atlas, dan lainnya. Itu buku rujukan. Kamus berisi daftar kata dasar dari suatu bahasa yang disusun menurut abjad disertai dengan keterangan mengenai bentuk, asal-usul, arti, sinonim, antonim, dan ungkapan tiap kata. Lanjut, nomor 4, himpunan peraturan perundang-undangan, yaitu buku yang berisi kumpulan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara hukum dan ditetapkan oleh lembaga negara. Buku ini hadir untuk menyajikan secara lengkap mengenai undang-undang yang mengatur perlindungan anak dan sanksi-sanksi bagi para pelanggarnya. Buku ini juga dilengkapi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan tugas-tugasnya. Yang kelima, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Yang keenam, laporan penelitian hukum, yaitu suatu dokumen tertulis mengenai hasil pelaksanaan suatu penelitian yang disusun menurut prosedur yang berlaku. Penelitian ini mengkaji studi dokumen terhadap data mengenai hukum. Ketujuh, hasil seminar hukum, yaitu hasil dari pertemuan atau persidangan yang membahas suatu masalah atau perkara bidang hukum di bawah pimpinan ahli. 8. Naskah akademis atau rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang atau RUU adalah undang-undang yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh lembaga legislatif. RUU tidak menjadi undang-undang sampai disahkan oleh legislatif dan dalam banyak kasus disetujui oleh eksekutif. Setelah sebuah RUU diberlakukan menjadi undang-undang, maka disebut undang-undang parlemen atau statuta. RUU diperkenalkan di lembaga legislatif untuk dibahas, diperdebatkan, dan dipilih. 9. Clipping di bidang hukum, yaitu kumpulan beberapa bagian atau sisi tertentu tentang hukum yang ada pada sebuah koran, buku, majalah untuk ditempelkan pada kertas karton atau pada buku. 10. Berita negara. Berita negara yaitu koran atau media resmi yang diterbitkan oleh suatu negara. Di Indonesia, berita negara diterbitkan oleh pemerintah untuk mengumumkan peraturan perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya. Berita negara merupakan penerbitan resmi Sekretariat Negara yang berisi hal-hal berhubungan dengan peraturan negara dan pemerintah dan juga memuat segala surat-surat yang dianggap perlu seperti akta pendirian PT, koperasi, firma, serta nama orang yang dinaturalisasikan menjadi warga negara Indonesia dan lain sebagainya. 11. Lembaran negara. Lembaran negara merupakan suatu lembaran tempat mengumumkan segala peraturan negara dan pemerintah agar menjadi sah berlaku. Penjelasan dari undang-undang dimuat atau dimasukkan dalam suatu tambahan lembaran negara yang memiliki nomor berurutan. Lembaran negara tersebut diterbitkan oleh Departemen Kehakiman atau sekarang menjadi Sekretariat Negara yang disebut dengan tahun penerbitannya dan nomor urutannya.
12. Lembaran daerah. Lembaran daerah yaitu suatu penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah dan keputusan gubernur. 13. Himpunan berseri. Himpunan berseri yaitu suatu terbitan keputusan menteri tertentu yang diterbitkan dengan nomor yang berurutan dan terbit secara berseri. 14. Majalah hukum. Majalah Hukum Nasional merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN. Majalah Hukum Nasional terbit pertama kali pada tahun 1970. Berawal dari sebuah majalah yang memuat artikel-artikel ilmiah dari isu-isu aktual dan perkembangan di bidang hukum dari para ahli hukum yang disampaikan di berbagai forum. 15. Majalah lain, yaitu media yang terbit secara periodik, biasanya dijilid kertas sampul depan dan di dalamnya berisi berbagai macam artikel dan sharing menggunakan ilustrasi fotografi. Fungsi dari majalah itu media informasi dan komunikasi. 16. Surat kabar. Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja yang dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Arti penting surat kabar terletak pada kemampuannya untuk menyajikan berita-berita dan gagasan-gagasan tentang perkembangan masyarakat pada umumnya yang dapat mempengaruhi kehidupan modern seperti sekarang ini. 17. Pamflet yang berkaitan dengan bidang hukum, yaitu tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak tanpa penyampulan maupun penjilitan yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau di kedua sisinya yang berisikan informasi berkaitan dengan hukum. 18. Bahan pustaka bukan buku. Bahan pustaka non-buku adalah bahan pustaka yang tidak dituangkan dalam bentuk cetak melainkan dalam bentuk lain. Contohnya yaitu compact disc, microfiche atau microfilm, dan gambar atau foto. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai ruang lingkup dokumen dan informasi hukum. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.